Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat terkait program Posyandu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Salsa Mutiara. Nama saya Agnia Kolba Azkia. Nama saya Margareta Fidiala Rumah. Nama saya Denny Andrianto. Kami watching. Halo teman-teman tahu gak? Posyandu itu punya dasar hukumnya loh. Dasar hukumnya diantaranya memiliki dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pendiri, lalu Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lalu tentang desa, aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa Posyandu merupakan bentuk layanan kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan khususnya ibu dan anak. Dalam konteks manajemen pemberdayaan masyarakat, Posyandu mencerminkan prinsip partisipatif, people, konkret, dan berkelanjutan, di mana masyarakat berperan sebagai subjek melalui kader Posyandu. Dalam konteks manajemen pemberdayaan masyarakat partisipatif, prinsip, people, konkret, dan berkelanjutan, di mana masyarakat berperan sebagai subjek melalui kader Posyandu, sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Posyandu juga menjadi sarana pemberdayaan sosial karena mengintegrasikan layanan kesehatan dan sosial untuk meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 5W. Yang pertama, what atau yang diartikan sebagai apa? Apa sih Posyandu itu? Posyandu adalah program pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan yang setara, baik dalam program bayi, balita, dan ibu hamil. Program ini menjadi bentuk nyata di lapangan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mendorong warga masyarakat atau warga itu untuk berperan aktif memenuhi kebutuhan dasar kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya poin kedua, where, yang diartikan sebagai di mana. Di mana sih Posyandu itu dilakukan? Posyandu dilaksanakan di tingkat lokal seperti desa atau kelurahan. Biasanya di balai desa atau tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan people atau syarikat dalam partisipasi warga tersebut dalam pemberdayaan masyarakatnya. Poin ketiga yaitu when, yang diartikan sebagai kapan. Kapan sih dilaksanakannya Posyandu itu? Kegiatan Posyandu dilaksanakan umumnya dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai kesepakatan masyarakat tersebut. Pelaksanaan berkala dan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses bertahap, bukan kegiatan yang berkelanjutan atau sekali jalan saja. Mengapa Posyandu dilakukan? Posyandu dilakukan karena masyarakat khususnya ibu dan balita merupakan kelompok rentan yang membutuhkan penguatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Posyandu tidak hanya sekedar program kesehatan, tetapi merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial budaya karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, Posyandu bersifat people center dan partisipatif karena masyarakat menjadi pelaku utama dalam kegiatan Posyandu dan tidak hanya sekedar sebagai penerima pelayanan. Nah, selanjutnya yaitu how, yaitu bagaimana pemberdayaan dilakukan. Pemberdayaan dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat yang sebagai kader Posyandu terlibat dari awal perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Posyandu. Dalam perspektif 5P dan aktor, Posyandu terdapat enabling, kemungkinan seperti penyediaan fasilitas, alat kesehatan, dan akses informasi oleh pemerintah. Selanjutnya ada enabling, yaitu penguatan melalui pelatihan kader tentang gizi, penimbangan balita, dan pencatatan KMS. Selanjutnya itu ada supporting berupa pendampingan dari
pihak tenaga medis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kesehatan dasar serta menumbuhkan kepercayaan diri dan kompetensi masyarakat dalam mengelola pemberdayaan kesehatan masyarakat di lingkungannya sendiri. Hasil akhir dari pemberdayaan posyandu ini yaitu kemandirian, bukan ketergantungan. Posyandu tetap bisa berjalan secara berkelanjutan meskipun tanpa kehadiran tenaga medis yang mencerminkan prinsip maintaining, yaitu menjaga keberlanjutan hasil dari pemberdayaan agar tetap berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi program posyandu di Indonesia. Program posyandu di Indonesia pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik dalam membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Posyandu juga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia, serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui peran kader. Meskipun demikian, pelaksanaannya posyandu di daerah belum merata karena masih ditemui beberapa kendala seperti keterbatasan kemampuan kader, kurangnya sarana dan prasarana, serta tingkat partisipasi masyarakat yang kurang stabil. Selanjutnya, keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari keberlanjutannya, posyandu dapat dikatakan cukup berkelanjutan karena berbasis pada kekuatan masyarakat dan mendapat dukungan dari pemerintah desa serta puskesmas. Posyandu juga menunjukkan adanya upaya pemberdayaan masyarakat karena masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai penerima layanan kesehatan. Kader juga berperan sebagai pendamping dan penggerak yang membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Perspektif manajemen pemberdayaan. Dari sudut pandang manajemen pemberdayaan masyarakat, posyandu telah dijalankan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Program ini juga sejalan dengan prinsip pemberdayaan, khususnya dalam memberikan kesempatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui akses layanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya semakin optimal karena masih diperlukan peningkatan kemampuan kader, pemantauan program secara keberlanjutan, serta kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Itu dia penjelasan singkat mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat terkait program posyandu. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.